Karya-karya dalam Bandung Fotografi Triennale itu memang melalui seleksi kurasi yang cukup panjang. Kita biasanya memulai itu 1 tahun sebelumnya, sebelum acara dimulai, dan kita berembuk untuk menentukan tema-tema tertentu dan bagaimana tema itu kemudian direspon oleh para seniman dalam bentuk sebuah karya. Nah, karya-karya yang nanti ditampilkan saya harap memang akan mencerminkan bagaimana para seniman dan fotografer ini merespon medium fotografi yang nantinya dikaitkan dengan wacana yang diberikan gitu. Sekaligus juga memperlihatkan bagaimana perkembangan terkini dari fotografi itu. Karya-karya yang kita tampilkan nanti di Triennale seperti halnya dari pre-event sebelumnya, kita tidak terlalu tidak sangat kekeh bahwa fotografi itu harus begini, harus begitu. Tidak, kita berpikir bahwa kita harus demokratis. Tetapi dalam platform Triennale ini kita selalu mengutamakan medium fotografi sebagai medium yang sangat personal gitu. Jadi tidak medium yang akhirnya dipakai untuk aplikasi dalam medium itu. Artinya bahwa dia menjadi personal ekspresi, personal intention, dan menggunakan medium ini secara sadar untuk mengemukakan ide, konsep, atau kritik terhadap suatu tema, dan karya-karyanya itu mampu menampilkan itu dan dapat diapresiasi oleh rakyat atau audiens secara lebih luas. Bandung Fotografi Triennale itu sebenarnya ingin mengembangkan satu platform impian kita sendiri sebenarnya tentang Bandung in particular, dan juga perkembangan praktik fotografi tidak hanya di Bandung tetapi juga secara internasional. Jadi kita melihat bahwa di Bandung itu kita tidak punya bienal triennale yang cukup panjang perjalanannya. Jadi kita melihat bahwa ada satu kesempatan buat kita untuk membuat Bandung Fotografi Triennale ini. Dan itu kita lakukan dengan pre-event. 2 pre-event sebelumnya cukup sukses, dan yang terakhir tahun ini juga cukup sukses. Diliput hampir semua media, banyaknya pengunjung, karya-karya yang sangat hebat, seniman-seniman yang terlibat juga mempersembahkan karya-karyanya juga tidak tanggung-tanggung ya. Dan harapan kita untuk Triennale-nya itu sendiri tentu saja puncak dari perkembangan 2 pre-event sebelumnya. Artinya bahwa kita berharap bahwa nantinya kita mampu memperlihatkan perkembangan fotografinya itu sampai tahap mana sekarang, dan menawarkan satu tema yang mungkin bisa diadopsi sebagai satu tesis dalam praktik fotografi terkini, dan yang paling penting adalah menempatkan Bandung dalam peta perkembangan fotografi dunia. Dari kegiatan ini kami menawarkan banyak hal. Pertama, kita disuguhi akan satu tema-tema yang mencoba merespon satu persoalan-persoalan yang tidak hanya dimiliki oleh satu lokus. Artinya begini, event ini event internasional, dan kita mencoba mengangkat tema-tema lokal yang juga diamini oleh teman-teman kita di luar sana. Artinya kita membawa satu bahasa yang sama, satu persoalan yang sama yang bisa kita diskusikan bersama. Dan tawaran ini ada di Fotografi Triennale di Bandung, dan dalam format yang lebih spesifiknya lagi, tawaran yang kita sampaikan adalah bagaimana sih sebenarnya fotografi itu berkembang. Jadi tidak lagi mencoba untuk melegitim bahwa ini foto, ini bukan. Kita tidak lagi berbicara di sana, tetapi tawaran kami adalah bahwa fotografi itu medium milik semua orang, dan medium yang sangat cair dalam penyampaian ide-ide dan konsep dari sebuah tema tertentu, dan juga praktik-praktiknya sudah berkembang jauh melebihi bayangan yang sebelumnya kita kenal dari medium ini. Dan untuk melihat itu harus datang ke Bandung Fotografi Triennale. Lakers, kita sekarang ada di Galeri Ruang Dini, tempat di mana kita tadi ngambil podcast. Sekarang saya ditemani Mutia, dia yang ngatur segala macam yang ada di Ruang Dini. Di sini kita pengen tahu sedikit tentang latar belakangnya Ruang Dini ini apa gitu.
Mangga. Ya, halo, saya Mutia dari Ruang Dini. Saya di sini sebagai manajer operasional di Ruang Dini. Sebenarnya kan kalau untuk Ruang Dini sendiri itu creative space yang dibuat untuk mengembangkan individu ataupun komunitas untuk mengembangkan pikiran-pikiran kreatif gitu. Berlokasi di Jalan Anggrek, di tengah-tengah kota Bandung ya gitu. Kalau Ruang Dini tuh ada tiga kegiatan lah di dalam ininya tuh. Ada Moji Coffee, kedai kopi yang pintu masuk tadi galeri. Habis itu ada Epilog Space yang tadi kebetulan sama Kita Kak podcast. Nah, ketiga ada di Galeri Ruang Dini ini. Nah, tapi kita pun punya art shop yang memang mendukung karya-karya seniman yang bisa dijual juga di art shop. Oh, jadi seniman tuh bisa nitip. Yes, betul. Kebanyakan pameran apa sih di sini tuh, apakah instalasi atau lebih ke apa foto atau apa gimana? Sebenarnya kalau untuk pameran sendiri kita dikurasi langsung oleh Mas Andi Dewantoro selaku artistic director dari Ruang Dini. Kalau untuk pameran yang sudah berlangsung ada dari instalasi, ada dari lukisan. Salah satunya ada vial milik Mas Aulia Yeru. Terus selanjutnya ada kemarin pameran bersama Influx Inauguration dan Extended, itu lanjutannya. Itu dari beberapa seniman yang ada di Jogja, di Bandung, ada pun dari Italia juga ada waktu itu. Jadi seniman nasional dan internasional. Terus kemarin ada pameran tunggal juga, dan sekarang ada ini. Pameran Bandung. Ya, kalau untuk kerjasama sendiri kita ada kerjasama sama Institut Teknologi Bandung untuk kemarin pameran yang bermain di dua kaki. Dan kita yang sebelum ini ya? Iya, sebelum ini. Terus kita juga ada kerjasama dengan Universitas Kristen Maranatha untuk beberapa mahasiswanya bisa magang di Galeri Ruang Dini. Kalau ada nih teman-teman dari yang lihat Kanvas Kosong pengen tinggal datang bawa portfolio tapi ketemu sama Mas Andi dulu. Betul, karena kalau untuk kurasi tetap dari Mas Andi selaku artistic director kami. Gitu. Kalau untuk si Galeri Ruang Dini sendiri tentunya ada tarif nggak? Untuk berpameran tuh ada tarif nggak sih? Dihitung per hari atau gimana? Nggak? Kita nggak ada tarif. Nggak ada. Yang penting sesuai dengan kuratorial. Ya, betul sekali. Gaya sendiri nggak dibatasi ya? Enggak. Mau minimalis, mau pokoknya lebih menyesuaikan dengan ruangan. Jadi kita jatuhnya merespon ruang ini ya. Nah, tadi ada epilog. Yes. Nah, epilog sendiri mungkin bisa dijelasin ke teman-teman. Epilog Space itu adalah sebenarnya studio foto yang diperuntukkan untuk branding merek dan kebutuhan foto produk. Lebih ke sana. Ya, itu ada berapa ruang? Ada 2 space, ada space 2 dan space 3. Itu bedanya apa? Bedanya dari segi suasana. Suasana ini beda. Iya, di situ dengan studio ini alat-alat semua udah ada ya? Iya. Tapi teman-teman boleh bawa juga. Boleh. Nah jadi teman-teman itu kira-kira apa yang ada di Ruang Dini. Jadi kalau Ceklekers mau pameran, tadi udah bilang ada kuratorial yang harus dipenuhi dulu, dikurasi. Ruang Dini ini cukup representatif dan tempatnya enak di tengah kota. Terus crowdnya juga lebih ke yang muda-muda ya. Lebih beragam ya kan, lebih beragam. Ininya sih, tapi pengunjung yang datangnya. Umumnya lebih ke anak-anak lebih muda, yang muda-muda gitu. Kira-kira gitu wae dari kita di sini. Nanti kalau mau ada apa-apa lihat aja bisa cek ke Instagram Galeri Ruang Dini dan Instagram di Ruang Dini. Nah, atau nanti ada di bio link di bawah. Oke, atur nuhun, salam Ceklekers, sampai ketemu lagi.